Oke, di video kali ini kita akan membahas TWS, yaitu TWS yang sudah murmer banget dari harga baru awal rilisnya. Mungkin sudah lebih dari setengah harga potongannya. Tentu saja dari brand yang mungkin kalian tidak asing lagi, yaitu HiFiMan. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. HiFiMan tentu saja tidak asing lagi bagi sebagian besar dari kita pencinta audio portable ataupun desktop audio. Mereka banyak merilis in-ear monitor ataupun headphone dari berbagai lini, baik yang affordable sampai yang high-end sekalipun. Dari HiFiMan HE350 sampai HiFiMan Susvara. Ya, kalau kita bicara soal HiFiMan, dia sangat kompeten, brand yang sangat kompeten di dunia racun kuping ini. Namun kali ini yang berbeda, HiFiMan tidak merilis headphone ataupun in-ear monitor kabel. Di sini mereka masuk pada ranah TWS. Di depan kita ada TWS 400, lini terbawah dari kelas TWS dari HiFiMan. Menggunakan single dynamic driver per side dan sudah mendukung Bluetooth 5.0. Untuk formatnya sendiri sayang sekali HiFiMan TWS 400 hanya mendukung AAC. Selain itu HiFiMan TWS 400 juga sudah memiliki IPX rating 4 dan memiliki konektivitas yang jauh banget konektivitasnya, bisa sampai 50 meter diklaimnya. Untuk harga sendiri, TWS 400 ini dipasarkan di harga 300 ribuan, jadi kalian bisa cek aja di toko hijau, banyak toko yang menawarkan harga 299 sih lebih tepatnya, untuk harga baru dari TWS 400 ini. Selanjutnya kita bahas packaging dari TWS 400 ini. Oke, untuk packaging dari TWS 400 sendiri, dia menggunakan box berwarna orange seperti ini, tapi di sampingnya hitam, jadi ada tulisan TWS 400 True Wireless Stereo Earphone HiFiMan, HiFiMan. Lalu di sini amazing sound quality only with HiFiMan topology diaphragm. Saya sebenarnya nggak terlalu peduli sih dengan diaphragm dari sebuah dynamic driver, mau dia menggunakan beryllium plated, apalah plated, apa topologi apa, mau liquid crystal polymer atau apapun itu, yang penting suaranya sih daripada diaphragmnya. Oke, kita lanjut aja. Bluetoothnya sudah 5.0. Di bagian sini ada sedikit penjelasan dari kelebihan TWS 400 ini. Stable connectivity, bla bla bla, IPX rating 4, sweat dan dirt resistance. Cukup oke. Kita akan langsung buka aja. Biar nggak berpanjang lebar. Bam! Yes, di sini langsung kita disuguhkan dengan case dan juga TWS-nya. Oke, kita langsung buka aja. Isinya di dalam ada apa aja. Oh ya, di sini ada kitab-kitab, warranty dan manual book. Ada kabel USB Type-C dan juga beberapa air tips. Di sini kita lihat ya, ada air tips yang berbahan seperti pohon cemara ini. Ya, jadi ada triple flank, dual flank, keren banget. Mereka memberikan banyak air tips, pilihan air tips, mungkin ada 8 pasang ini. Dan ada air tips putih yang jauh lebih halus dibandingkan air tips hitam. Ya itu sih beberapa air tips yang diberikan dari TWS 400 ini. Kita akan rekap sedikit kelengkapannya. Ini ada air tips yang banyak, very good. Di sini ada USB Type-C untuk charging case-nya, ada TWS-nya, dan juga ada manual dan warranty card. Jadi kelengkapannya ya gitu-gitu aja sih, nggak terlalu spesial banget, tapi ya cukup oke lah. Untuk harga 300 ribuan loh, ini 300 ribuan. Untuk packaging dari TWS 400 ini, kita bilang di harga 300 ribuan dia memiliki packaging yang sangat-sangat menarik sih, sebenarnya sangat-sangat bagus untuk sebuah TWS di kelas harga 300 ribuan. Dan kami berikan skor amin untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari TWS 400 ini. Oke, selanjutnya kita bahas build quality dari TWS 400 ini. Untuk build case-nya sendiri berwarna silver dan juga hitam seperti ini, dual tone, keren banget sih, dan minimalis lah looking. Jadi di bagian sampingnya ini kalau kita lihat ada port USB Type-C dan juga ada LED-nya untuk indikator baterainya. Selain itu juga nggak ada apa-apa lagi sih, cuma tulisan HiFiMan di bagian depannya gini aja. Oke, ini yang best part-nya dari TWS 400 ini. Bam! Cara bukanya seperti itu, jadi ada warna merah dan biru dari TWS-nya, keren banget sih. Pada saat dibuka, wow. Jadi mekanismenya sebenarnya seperti ini. Buka satu, buka dua.
keren banget untuk mekanisme bukanya, desainnya saya suka sih. Tapi ada sedikit kritik untuk bagian case-nya, ini agak uglik-uglik kalau dibuka penuh gini. Jadi kalian lihat di sini agak uglik-uglik. Jadi not the best build quality kalau menurut saya. Oke, kita langsung ke bagian TWS-nya. Di sini TWS-nya sendiri berbahan full plastik, dan di bagian housing-nya kalau kita lihat agak terkesan sedikit gendut. Di sini juga ada tonjolan dekat nozzle, jadi sudah gendut, ada tonjolan lagi di sini. Jadi itu mesti kalian perhatikan juga. Nah, untuk bagian nozzle-nya sendiri nggak terlalu panjang, sudah ada lips-nya dan cukup bagus. Mungkin nggak terlalu besar juga, mungkin 3 ke 4 mm untuk nozzle-nya. Sudah ada filternya juga untuk mencegah kotoran masuk. Serta di sini ada dual pin untuk melakukan pencasan dan marking. Markingnya ada L dan satunya R. Lalu kita lihat di bagian faceplate. Faceplate-nya ini cukup menarik. Jadi ada desain yang futuristik, keren banget. Jadi seperti desain dari intronya James Bond gitu ya. Jadi warna silver, dan di sini ada satu tombol fisik yang bisa kalian pencet-pencet. Jadi tombolnya bukan touch panel tapi tombol fisik yang mesti dipencet. Nah, di sini juga ada tulisan Heavy Man. Ya, overall itu sih untuk build quality keseluruhan dari airbag dari TWS 1 ini. Untuk build quality dari TWS 400 ini ya kita tadi sudah bahas, most part-nya berbahan plastik. Memang bukan build yang sempurna banget, tapi mengingat harganya 300 ribuan, ini build yang bisa dikategorikan sangat oke lah. Dan kami berikan skor B+ untuk build quality dari TWS 400 ini. Selanjutnya kita bahas fitting dari TWS 400 ini. TWS 400 sendiri merupakan earbud yang cukup besar untuk kelas TWS jika dibandingkan dengan Lepertech TEVI atau MTW 300. Ini bisa dikategorikan sangat bulky banget. Mungkin kalau kalian yang bertelinga kecil mungkin agak tersiksa sih saat pemakaian TWS 1 ini. Karena memang kita bilang housing-nya ini cukup gendut, bulky, dan ada tonjolannya dan lebar juga. Untuk pemakaian TWS-nya sendiri ya bisa dikategorikan kalau di telinga saya itu celep aja sih. Jadi seperti ini. Pemakaiannya ini adalah regular fit. Overall untuk fittingnya mungkin bukan the best untuk kelas TWS, walaupun kita bilang kekedapan lalu gripnya ini oke banget untuk TWS 400 ini. Mungkin kalian ajak jogging pun masih nggak ada masalah sih, gripnya cukup baik sih. Tidak gantung-gantung seperti Lepertech TEVI. Tapi somehow menurut saya untuk ergonomis dan kenyamanannya masih harus ditingkatkan lagi untuk TWS 400 ini. Yang tidak bisa bersaing dengan MTW 300 ataupun Lepertech TEVI untuk hal kenyamanan, walaupun secara grip pastinya lebih baik dibandingkan Lepertech TEVI. Tapi ada hal baik sebenarnya dari TWS 400 ini. Dia memberikan banyak sekali pilihan air tips yang bisa kalian pilih-pilih untuk mendapatkan kenyamanan dalam penggunaan yang terbaik. Dan secara fitting, TWS 400 ini kami berikan skor B untuk fittingnya. Secara umum, sound quality dari TWS 400 ini bisa dikategorikan mid-centric. Jadi kalau kalian yang suka dengan in-ear monitor yang energik, terutama bagian bass dan treble-nya, mungkin in-ear monitor satu ini nggak terlalu cocok untuk kalian. Dan untuk konektivitas sendiri di HP saya, ya TWS 1 ini tidak ada masalah sama sekali, terkoneksi dengan cepat, dan koneksinya pun cukup baik. Untuk bagian bassnya di sini, ini in-ear monitor yang bassnya agak malu-malu, bassnya bisa dikategorikan tipis, tidak terlalu terasa tekstur dan impact-nya, dip-nya juga kurang dapet, megahnya juga nggak ada. Namun di satu titik bass-nya ini bisa dikategorikan cepat dan juga cukup clean. Untuk kelas TWS menurut saya bass-nya ini ya kurang sih kalau saya bilang. Untuk kelas TWS ya. Kalau untuk kabel tentu saja ini parah banget. Kalau untuk kelas TWS ya masih bisa dikategorikan kurang sih. Untuk bagian mid-nya, nah mid-nya adalah highlight utama dari TWS 1 ini. Mid dari TWS 1 ini dia memiliki mid yang cukup forward dengan bass dan treble yang memang bisa dikategorikan malu-malu. Jadi terkesan mid-nya aja yang stand alone di depan, stand out di depan, karena bass dan treble-nya ini somehow ya kurang ada presentasinya di TWS 1 ini. Vokalnya ini cukup berbody dan terkesan sedikit warm overall. Untuk male vokalnya ini terkesan kurang tebal dan terkesan agak sedikit failed juga. Failed itu maksudnya agak ketutup kelambu gitu, jadi kurang lepas aja kesannya, kurang open. Untuk female vokalnya sendiri terkesan memang agak sedikit failed, tapi ada kesan sweet-sweetnya. Jadi ya cukup manis lah untuk didengarkan. Kalau kalian suka dengar vokal manis-manis, TWS 1 ini mungkin oke juga lah. Namun perlu diperhatikan TWS ini agak nyerempet-nyerempet shouty. Jadi pada lagu-lagu tertentu dia akan mengeluarkan jurus utamanya yaitu shouty yang tentu saja mengganggu.
Walaupun vokalnya ini menjadi highlight utama, tapi satu titik vokalnya juga shouty sih. Untuk bagian treble-nya ini dari TWS 400 ini not the best. Dia memiliki treble yang agak malu-malu juga, kurang lepas dan terkesan di smoothing yang cukup parah dari TWS 1 ini. Kurang cering-ceringnya dan teksturnya ya begitulah. Untuk kelas TWS saya nggak bisa terlalu banyak ngomong juga. Kalau kalian sensitif dengan yang pedas-pedas, tentunya ini monitor 1 ini akan aman aja, karena memang kita bilang nggak terlalu nyerang, nggak splashy, dan juga smooth untuk bagian treble-nya. Secara overall, TWS 400 ini kami berikan skor C untuk tonalitasnya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari TWS 400 ini. Secara presentasi TWS 400 ini memang kita bilang vokal aja. Bass dan treble-nya ini hampir tidak ter-highlight dengan baik. Jadi ya kalau kalian suka yang energik, yang bass gede, IDM, ataupun orkestra, ataupun yang suka yang cering-cering, mungkin TWS 1 ini nggak terlalu cocok untuk kalian. Timbernya di sini bisa dikategorikan kurang natural, terutama untuk instrumen-instrumen, kurang ter-highlight dengan baik. Selain itu vokalnya juga ada shouty, itu masalah tuning sih kalau saya bilang. Selain itu, driver dari TWS 1 ini juga ya not the best kalau saya bilang juga. Untuk soundstage-nya sendiri terkesan sempit. Kalau kita bilang TWS 1 ini lawan kabel harga 150 ribuan, mungkin kabel 150 ribuan better di soundstage dibandingkan TWS 1 ini. Detail dan clarity biasa aja, bukan yang resolving banget. TWS 1 ini ya apa adanya sih. Kalau saya bilang di harga 300 ribuan, saya tidak bisa terlalu banyak komplain juga untuk teknikalitas yang baik tentunya. Separasi imaging dan positioning atau stereo imagingnya, separasinya bisa dikategorikan ya oke lah untuk membagi vokal dan instrumennya. Tapi kalau misalnya lagunya terlalu rumit, akan di-highlight vokalnya aja. Lalu kalau kita bilang imaging dari TWS 1 ini ya biasa aja, kurang layering dan terkesan 2D. Lalu positioningnya tidak terlalu pinpoint juga dan terkesan agak blur, karena memang instrumen-instrumennya tidak bisa di-highlight dengan sangat-sangat presisi. Secara umum, teknikalitas dari TWS 1 ini kami berikan skor C. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari TWS 1 ini. Cons-nya dari TWS 1 ini yaitu suaranya yang kita bilang agak segmented. Jadi kalau kalian mencari suara yang energik, cari bass dan treble, TWS 1 ini bukan pilihan untuk kalian. Cons kedua dari TWS 1 ini kita bilang most part-nya ini berbahan plastik, terutama case-nya plastiknya agak sedikit terkesan murahan. Jadi ya itu mungkin jadi sedikit cons untuk build quality dari TWS 1 ini. Pro-nya dari TWS 1 ini harganya murmer sih. Kalau kita bilang harga barunya dulu mungkin di atas 500-an, sekarang sudah di angka 300 ribuan. Menurut saya ini kalau kalian mau coba-coba HiFiMan TWS ya, tapi jangan expect suara yang seperti harga 1 jutaan ya. Jadi ya masih oke lah kalau menurut saya. Pro yang kedua, desainnya ini keren banget. Dia memiliki desain yang futuristik banget, dan case-nya ini memiliki mekanisme yang unik, dan itu saya suka sih desainnya. Desainnya saya suka. Jadi bukan build, tapi desainnya saya suka dari TWS 400 ini. Untuk value for money dari TWS 400 ini di harga 300 ribuan, kami bilang TWS ini adalah TWS yang fair value dan kami berikan skor B-. Oke, selanjutnya akan kita bahas sedikit perbandingan karena memang harganya ini nggak fair jika dibandingkan dengan Lepertech TV. Tapi kita akan sedikit highlight aja. Overall, Lepertech TV ini pastinya lebih jernih, artikulasinya lebih baik, semuanya much better dibandingkan di TWS 400, kecuali TWS 400 ini memiliki mid yang lebih forward. Ya mungkin nggak terkesan forward juga sih, tapi karena memang bass dan treble-nya ini malu-malu aja, jadi terkesan stand out untuk vokalnya. Tapi kalau di Lepertech TV ini semua spektrumnya ini very balanced, very jernih, very neutral lah dibandingkan TWS 400 ini. Jadi overall kita bilang Lepertech TV ini jelas superior dibandingkan TWS 400 ini. Karena memang kita bilang TWS 400 ini secara tuning, secara technical masih kalah dibandingkan Lepertech TV. Tapi kita nggak akan jauh membahas satu-satu, tapi overall aja untuk gambaran kalian, Lepertech TV jauh lebih baik dibandingkan TWS 400 in terms of sound quality. Kesimpulan, kalau kalian cari TWS dari brand Audiophile, mungkin TWS 1 ini adalah TWS yang termurah yang bisa kalian dapatkan di pasaran. Walaupun bukan TWS dengan suara yang wow, tapi masih ada sisi menarik dari desain dan juga harganya. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai TWS 400 ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.